gebu. Untuk pertama kalinya Jevian dan Rosalind bangun kesiangan. Itu pun karena perut keduanya terasa keroncongan. Nyatanya kerja kerasnya semalaman membuat energi mereka terkuras habis sehingga saat mereka terbangun, perut mereka telah meronta perih ingin diisi. Sarapan sudah siap. Ayo cuci muka. Atau mau aku gendong ke kamar mandi, goda Jevian yang sudah mandi. Hanya handuk putih yang menggantung di pinggang. Bulir-bulir bening mengalir di dada bidang dan pundak kokoh Jevian membuat perempuan yang resmi melepas kegadisannya sore kemarin itu menelan ludahnya sendiri. Tidak. Aku biau. Rosalind tiba-tiba meringis. Aset sensitifnya terasa perih. Padahal semalam terasa baik-baik saja. Perih itu hanya dirasa saat miliknya pertama kali dijarah, tapi setelahnya hanya kenikmatan yang terasa. Namun pagi ini, ternyata perih itu baru dirasa. Bahkan rasa perih ini lebih perih dari luka saat ia tertusuk tempo hari. Jevian merasa bersalah. Ia tidak tahu kalau efek bercinta untuk pertama kali itu seperti ini. Pengalaman pertamanya tidak seperti ini. Saat itu ia sadar dirinya bukanlah yang pertama bagi Evelyn, jadi saat melakukannya dengan Rosalind, ia lupa. Ia justru bergerak liar membuat perempuan di sampingnya ini sampai kepayahan. Alhasil, pagi ini Rosalind kesulitan untuk bergerak karena area inti yang terasa perih. Sakit. Sini, aku periksa. Mendengar Jevian mengatakan ingin memeriksa area intimnya membuat Rosalind melotot, "No. Tidak perlu. Begini saja, tolong siapkan air hangat untukku berendam," pinta Rosalind. "Baiklah. Tapi sini aku bantu kau ke kamar mandi." Tanpa menunggu jawaban, Jevian sudah lebih dulu membawa Rosalind ke dalam gendongannya menuju kamar mandi. Ia mendudukkan Jevian di tepi wastafel. Setelahnya, ia mengisi batub dengan air hangat. Kemudian ia kembali membantu Rosalind masuk ke dalamnya. Wajah Rosalind merah padam. Sejak tadi ia dalam keadaan polos. TDK ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Seakan tahu apa yang Rosalind pikirkan, Jevian pun segera berkata, "Tidak perlu malu-malu seperti itu. Bukankah aku sudah melihat semuanya? Bahkan aku sudah menjajah dan menjamahnya. Selamat menikmati berendammu. Kalau sudah, panggil aku." "Bye, Kap." Sementara itu, di belahan bumi yang lain, tampak seorang laki-laki tengah mengerjapkan matanya. Perempuan yang sejak 2 hari yang lalu membersamainya pun membulatkan matanya senang. Ia pun segera menekan tombol di atas headboard ranjang. Tak lama kemudian dokter dan perawat pun masuk untuk memeriksa laki-laki tersebut. "Bagaimana keadaan suami saya, Dok?" "Keadaan suami Anda sudah cukup baik. Tapi, sepertinya Anda membutuhkan bantuan dokter spesialis kejiwaan. Sepertinya suami Anda dalam keadaan psikis yang tidak baik-baik saja." "Ya," dokter tersebut bicara bukannya tanpa alasan. Sejak sadar, tatapan mata Bastian kosong. Ia terus memandang ke depan. Tapi apa yang dilihatnya tak jelas. Yang ada hanya kekosongan. Semua semangat pun kebahagiaannya seakan lenyap tersapu gelombang yang sempat menenggelamkannya 2 hari yang lalu. "Bas, kau mendengarku?" panggil Mora lirih. Tapi Bastian tidak merespon sama sekali. "Bas, ini aku, istrimu. Apa kau tidak merindukanku?" lirih Mora lagi. "Ros," gumam Jevian saat Mora menyebut dirinya istri Bastian. "Bas, sadarlah, istrimu itu adalah aku, Mora, bukan Ros. Ikhlaskan Ros berbahagia dengan yang lain, Bas. Tidakkah kau mau melirikku sedikit saja? Dan tidakkah kau ingat dengan anak-anakmu? Mereka membutuhkanmu. Jangan lupakan kami. Kami merindukanmu. Kami sangat menyayangimu, BSS. Aku mohon, sadarlah. Ingat kami, aku mohon." Lirih Mora yang sudah tergugu dengan air mata yang jatuh berderai. Di saat Bastian sedang depresi, di tempat lain ayah Bastian sedang digelandang petugas polisi atas kasus penggelapan dana. Ayah Bastian yang bekerja di pemerintahan tertangkap tangan sedang berusaha melenyapkan barang bukti kecurangannya selama ini. Alhasil, ayah Bastian pun tidak bisa lagi mengelak saat bukti-bukti sudah dikantongi petugas kepolisian beserta tim penyidik. Ternyata perbuatannya sudah lama terendus dan bukti-bukti sudah terkumpul, ia pun segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Daddy, pekik Ibu Bastian saat melihat suaminya digelandang masuk ke dalam mobil kepolisian. Ibu Bastian mengejar mobil itu sampai terjatuh, tapi mobil itu tetap melaju. Ayah Bastian menoleh ke belakang. Matanya memanas. Kini tibalah saatnya untuk menebus segala kesalahannya. Ayah Bastian sungguh menyesali apa yang telah terjadi pada keluarganya. Kekayaan dan kekuasaan yang selama ini ia sombongkan ternyata tiada berarti lagi. Putranya depresi. Dirinya ditangkap polisi. Entah bagaimana kondisi istrinya setelah ini. Apalagi istrinya itu mengidap penyakit jantung. Ayah Bastian sungguh merasa menyesal telah menjadi sombong. Karenanya rumah tangga dan masa depan putranya berantakan. Lalu kini hidupnya pun sepertinya harus dihabiskan di balik jeruji besi. Kini ia sedang menuai akibat atas segala perbuatannya. Sungguh ia amat sangat menyesal. Maafkan Daddy, Bas. Maafkan, Daddy. Ayah Bastian menangis tergugu seorang diri. Meratapi sesuatu yang sudah percuma. Daddy, Mommy, pekik Jeffrey saat melihat kedua orang tuanya datang. Kini ia sedang berada di restoran hotel yang menempati salah satu ruangan VVIP yang cukup besar. Di sana bukan hanya ada Jeffrey, tapi juga keluarga besar Rainero, Axton, dan Mark. Jeffrey Owen segera melompat ke dalam gendongan Jevian. Lalu Jevian menciumi pipi Jeffrey dengan gemas. Pun Rosalind ikut menciuminya. Anak Daddy tidak nakal kan? Tidak merepotkan Jevian bingung untuk menyebutkan panggilan-panggilan Adisti dan Mark. Tidak kok, Jeffrey tidak nakal, benarkan Momdre, Dadre. Jeffrey menoleh ke arah Adisti dan Mark. Jeffrey kini mengikuti Arkes dengan memanggil Mark dan Adisti Momdre dan Dadre. Jevian hanya bisa menggaruk pelipisnya, kenapa putranya bisa secepat itu dekat dengan Mark dan Adisti. Bahkan menganggap keduanya seperti orang tuanya sendiri. Alangkah lucunya hidup ini. Di masa lalu ia sempat bersitegang dengan Mark untuk memperebutkan Adisti, tapi kini mereka justru seperti orang tua asuh anaknya. Tenang saja, putramu anak yang baik dan penurut. Kami senang ia ikut kami, sahut Mark. Jevian tersenyum lega. Ya, putranya memang anak yang penurut dan Jevian bangga akan hal itu. Sarapan pagi pun dimulai dengan penuh kehangatan. Bagi Jevian dan Rosalind jelas saja hal ini sangat berkesan dan berharga. Meskipun mereka pernah memiliki keluarga sebelumnya, tapi sikap keluarganya tidaklah sehangat ini. Tanpa mereka sadari, sebenarnya hampir dari mereka semua memiliki masa lalu yang hampir sama. Khususnya masalah dengan keluarga. Senina yang tak pernah dianggap sang ayah dan selalu dalam tekanan ibu tirinya, Adisti yang memang sejak kecil sudah tidak memiliki orang tua, Jevian yang selalu dalam tekanan orang tua dan orang tua yang selalu sibuk dengan dunianya sendiri, lalu Rosalind yang memiliki keluarga tapi seperti hidup sebatang kara. Kini mereka berkumpul bersama. Saling bercanda tawa bersama. Seolah mereka memang benar-benar satu keluarga. Dalam hati masing-masing, mereka mengucapkan syukur tak henti-henti karena dipertemukan satu sama lain sehingga mereka akhirnya bisa merasakan bagaimana itu kehangatan sebuah keluarga. Mom, apa di perut Mommy sudah ada adik bayinya? Celetuk Jeffrey tiba-tiba membuat Rosalind yang sedang memakan buah anggur seketika tersedak. Jevian seketika panik. Ia lantas menepuk-nepuk punggung Rosalind kemudian menyerahkan segelas air putih padanya. Rosalind pun menenggak air itu hingga tandas. Setelah Rosalind tidak lagi tersedak, mereka berdua lantas menatap sang putra yang memasang wajah polos. Semua orang dewasa di sana menatap mereka sambil menahan tawa. Entah bagaimana cara kedua pasangan pengantin baru itu menjawab pertanyaan sang putra. Adik bayi. Ya, adik bayi. Bukankah semalam Mommy dan Daddy membuatkan Jeffrey adik bayi? Jevian dan Rosalind saling menatap. Lalu mereka mengarahkan tatapannya ke arah Mark, Axton, dan Rainero. Bukankah biasanya laki-laki lah yang mengajarkan hal aneh-aneh pada anak kecil? Ketiga laki-laki dewasa itu memalingkan wajah mereka sambil menahan tawa. Dugaan Jevian dan Rosalind memang benar sekali. Kemarin sore mereka berenang bersama di kolam renang hotel. Di saat itulah para ayah muda memulai keisengan mereka. Wah, sebentar lagi berarti Jeffrey akan memiliki adik bayi,
cetus Rainero saat melihat Jeffrey berenang ke arah mereka. Adik bayi. Iya. Jeffrey pernah meminta adik bayi tapi kata Mommy baru bisa kasih adik bayi kalau Mommy sudah menikah dengan Daddy. Nah, kan, itu Mommy sudah bilang, bukankah sekarang Mommy dan Daddy sudah menikah? Timpal Axton. Iya, jadi pasti saat ini Mommy dan Daddy sedang membuatkan Jeffrey adik bayi. Apa Jeffrey suka? Timpal Mark. Wah, yang benar Dadre. Jadi sebentar lagi di perut Mommy akan ada adik bayi seperti di perut Momdre. Tanya Jeffrey antusias. Ya, seharusnya seperti itu. Yeay, Jeffrey akan punya adik bayi. Jeffrey juga akan punya adik seperti Arkes. Yeay, pekik Jeffrey girang. Sejak saat itu Jeffrey rasanya tak sabar lagi ingin bertemu orang tuanya untuk menanyakan keberadaan adik bayinya di perut sang Mommy. Mata Jeffian menyipit, kalian ini benar-benar. Tawa Rainero, Axton, dan Mark pecah. Para ibu-ibu mendelik tajam karena mereka pun terkejut dengan pertanyaan Jeffrey yang mereka yakini bersumber dari ajaran ketiga papa muda tersebut. Kenapa kalian menatap kami seperti itu? Kan memang benar kalau Rose dan Jeffian semalam membuatkan adik bayi untuk Jeffrey. Tidak mungkin kan mantan duda nyaris karatan itu menunda sesuatu yang menyenangkan. Suamiku, kau mau tidur di kamar lain malam ini? Ancam Senina pada Rainero. Sepertinya itu ide yang bagus, timpal Gladys. Aku sebenarnya ingin melakukan hal yang sama, tapi itu tidak mungkin aku lakukan. Karena kehamilanku ini aku jadi sulit tidur kalau tidak, Adisti tersenyum malu-malu. Ia tidak mungkin kan memaparkan sejelas-jelasnya apa yang ia butuhkan sebelum tidur. Mark tersenyum penuh kemenangan. Tapi itu hanya sementara. Saat Adisti kembali melanjutkan kalimatnya membuat mata Mark membulat seketika. Tapi kalau kita tidur di kamar yang sama bagaimana, Mbak Bule, Gladys? Seperti yang kita lakukan dulu di Bali. Sepertinya itu mengasihkan. Aku yakin, kalau aku bersama kalian, pasti tidurku akan tetap nyenyak seperti biasa. It's good idea. Aku setuju denganmu, jawab Gladys sambil mengacungkan media jempolnya. Aku pun setuju. Baiklah. Malam ini kita akan tidur bersama. Kita titipkan anak-anak pada ayahnya. Saatnya kita me time. Kembali jadi single, seru Senina kegirangan. No. Pekik Rainero, Axton, dan Mark bersamaan. Kami tidak setuju, imbuh mereka lagi. Terserah mau setuju atau tidak. Yang penting malam ini kami tidak ingin diganggu, tegas Senina membuat nyali Rainero ciut. Begitu pula Axton dan Mark. Sayang, kau tidak benar-benar serius dengan kata-katamu tadi kan? Ucap Axton dengan tampang memelas. Aku serius. Aku sudah lama merindukan tidur bersama sahabat-sahabat baikku. Sweetheart, kamu. Aku serius, Dadre. Jadi jangan ganggu kamu, oke? Melihat tampang nelangsa ketiga papa muda itu membuat Jeffian tersenyum penuh kemenangan. Rainero, Axton, dan Mark mendelik melihat Jeffian tersenyum mengejek ke arah mereka. Jeffian, bagaimana kalau malam ini kita? Oops, sorry, pengantin baru tidak ikut-ikutan. Selamat bersenang-senang, kawan. Tukas Jeffian dengan senyum yang makin merekah lebar. Daddy, kenapa dari tadi pertanyaan Jeffrey tidak dijawab sih? Rajuk Jeffrey membuat Jeffian seketika mengendurkan senyumnya. Jeffrey doakan saja ya, sayang, semoga adik bayinya segera tumbuh subur di perut Mommy. Bagaimana kalau kita kasih pupuk saja, Dad, perut Mommy, biar adik bayinya tumbuh subur. Seperti bunga yang ada di taman kan sering dikasih pupuk supaya tumbuh subur. Ucap Jeffrey polos. Meledaklah tawa semua orang, kecuali anak-anak sebab mereka pun tidak mengerti apa yang lucu dengan kalimat tersebut. Bukankah sesuatu agar tumbuh subur itu memang mesti dipupuk seperti tanaman?